Terkait dengan temuan Kementerian Kesehatan yang melaporkan bahwa lebih dari 700.000 masyarakat Indonesia yang mengalami sakit ginjal kronis, langsung kita akan tanyakan dan juga membahasnya dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Ibu Nadia. Selamat siang, salam sehat. Ibu, merespon dengan adanya temuan lebih dari 700.000 warga Indonesia yang kemudian mengidap penyakit ginjal kronis begitu, Bu. Lantas bagaimana langkah Kementerian Kesehatan dalam mengatasi hal ini, Bu? Ya, tentunya kan kita mengetahui ya, setidaknya kalau terkait penyakit tidak menular itu ada 4 hal penyebab kematian dan juga merupakan penyakit tidak menular yang merupakan beban biaya terbesar. Yang pertama adalah kita tahu adalah penyakit jantung, stroke, kemudian sakit ginjal, dan terakhir adalah kanker. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan terus memperluas ya upaya untuk mengatasi keempat permasalahan penyakit eh, eh, tidak menular ini, termasuk penyakit ginjal ya. Kita tadi sudah mendengar ya bahwa memang terjadi peningkatan ya prevalensi daripada penyakit gagal ginjal kronis, yaitu dari hasil Riskesdas tahun 2013, kemudian di 2018 itu menjadi 3,8. Nah, memang banyak faktor disampaikan terutama obesitas, merokok, aktivitas kurang, dan kurang makan buah dan sayur. Tapi terutama adalah karena sebagian besar ya, selain tadi ya kebutuhan airnya yang juga tidak terpenuhi ya. Jadi kita tahu ya bahwa kita harus minum air putih tentunya minimal 2 liter per hari atau 18 per hari, air putih ya tentunya, dan mengurangi tentunya minuman-minuman manis ataupun minuman-minuman yang tentunya membuat jantung kita itu bekerja lebih berat, karena ginjal kita bekerja lebih berat ya. Karena ginjal itu kita tahu adalah sebagai suatu saringan ya daripada zat-zat toksik yang tidak berguna untuk tubuh kita. Oke, nah ini untuk pengetahuan umum mungkin pemirsa di rumah bisa terinformasi begitu, Bu. Bagaimana sebenarnya seorang ini bisa terindikasi penyakit ginjal kronis, seperti apa sebenarnya gejala yang dirasakan begitu, dan kapan kira-kira pemirsa ini atau masyarakat ini harus memeriksakan diri ke dokter begitu? Ya, yang pasti kita tahu bahwa penyakit tidak menular ini kan saling berhubungan ya, Mbak. Jadi pertama, kalau seseorang punya penyakit diabetes ya, atau penyakit gula, ataupun dia punya penyakit hipertensi, maka dia sudah memiliki tuh faktor risiko untuk mendapatkan penyakit ginjal kronik ya. Nah, oleh karena itu, diabetes dan hipertensinya atau tekanan darah tingginya harus dikelola dengan baik supaya kemudian tidak berdampak terhadap ginjal kita. Nah, mungkin yang sering sebagai tanda awal, misalnya kita yang pertama sakit pinggang ya, tapi memang sakit pinggang ini masih sangat luas ya Mbak, karena bisa saja sakit pinggang itu karena pegal ataupun karena nyeri otot ya di sekitar pinggang gitu. Tapi bisa juga kita tahu gejala sakit pinggang yang terus-menerus dan sangat sakit itu bisa merupakan tanda infeksi daripada ginjal yang kemudian bisa mempengaruhi kesembuhan daripada ginjal tersebut dan kemudian bisa membuat kita menjadi sakit ginjal kronik ya. Nah, tentunya yang paling mudah kita lihat adalah berkurangnya kalau kita buang air kecil. Jadi kalau biasanya kita itu buang air kecilnya itu dalam 1 hari itu cukup banyak ya, beberapa kali kembali ke toilet, tapi kemudian kita melihat bahwa kita kemudian terjadi buang air kecil kita semakin sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin ada tanda-tanda misalnya bengkak di kaki ya. Oke. Tapi ini memang harus, artinya ini tanda-tanda yang memang harus dipastikan kembali, karena bengkak di kaki bisa juga tanda-tanda penyakit jantung. Nah, tapi setidak adalah buang air kecil yang semakin sedikit ya, walaupun kita minum airnya kayaknya sudah banyak, kemudian kita bisa lihat bengkak bukan hanya di kaki saja, mungkin kadang-kadang juga di atas mata ya, seperti itu terjadi bengkak. Nah, itu tanda-tandanya. Oke, nah Bu Nadia tadi selain dari riwayat penyakit diabetes begitu kelompok apa namanya masyarakat yang memiliki riwayat penyakit diabetes, tapi kalau dari hasil temuan Kementerian Kesehatan sendiri, sebenarnya penyakit ini tuh didominasi oleh kalangan apa saja sih Bu? Apakah memang hanya orang tua saja atau memang penyakit ini bisa menyerang anak-anak gitu atau mungkin remaja? Ya, kalau kita lihat memang paling banyak ya karakteristik daripada penyakit ginjal kronik ini
tertinggi itu sekitar 8 per 1000 itu pada usia 65 sampai 74 tahun. Kemudian di usia 55 sampai 64 tahun ya. Jadi artinya pada kelompok lansia itu resikonya memang lebih besar karena ini kan penyakit kronik ya. Jadi artinya tadi tidak mudah sebenarnya ginjal kita itu menjadi rusak ya, kecuali memang tadi dia melakukan fungsi yang terlalu berat ya. Oleh karena itu memang kita menghimbau ya masyarakat betul-betul untuk minum air putih sesuai dengan kebutuhan minimal tadi 2 liter per hari ya. Seperti itu. Kecuali kalau kita memang dinyatakan dokter untuk membatasi ya untuk meminum air putih. Kemudian juga harus dipastikan bahwa kita mengurangi tentunya gula, garam, lemak ya untuk menghilangkan faktor resiko juga tadi ya, karena kemudian kalau kita biasa meminum minuman yang terlalu manis pasti minum airnya juga berkurang ya karena mungkin tidak merasa haus, dan walaupun kita melakukan aktivitas di ruang ber-AC kan mungkin tidak merasa haus juga ya Mbak, sehingga tentunya tetap harus minum air putih. Jadi kami menghimbau tetap minum air putih dengan 2 liter per hari. Nah, kalau nanti mau ditambah ada teh, ada kemudian kopi, itu disesuaikan. Tapi kebutuhan minum air putih tetap harus dilakukan. Karena tadi bahwa resiko memang terbesar pada usia dewasa dan lansia ya. Anak-anak ada, tetapi biasanya karena kelainan bawaan. Baik, mencukupi kebutuhan air putih minimal 2 liter per hari dan juga mengatur pola hidup yang lebih sehat lagi dari makanan dan juga aktivitas. Itu penting dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari penyakit ini. Terima kasih banyak Kepala Biro Komunikasi dan juga Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat.